Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Story Mana ID. Kali ini gue kedatangan tamu nih, sohib lama juga nih. Oke bro, kenalin nama lu siapa bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Tovan Ricky, biasa dipanggil Tovan. Kegiatan lu apa bro sekarang? Kegiatan gua sekarang nganggur aja sih bang, di rumah aja. Cuma sembari kita di sana ada kegiatan-kegiatan penanaman di rumah. Terus paling sampingannya ya bikin-bikin event sih. Cuma pada saat corona gini lagi memang kita juga lagi vakum sih untuk kegiatan-kegiatan. Mungkin nanti setelah corona mulai udah membaik gitu kan, baru kita mulai lagi gitu sih. Terus yang kegiatan di Mapala ya, atau kegiatan alamnya? Kebetulan gue ikut di dalam satu organisasi mahasiswa pecinta alam, di tepatnya di kampus STTSD ini. Nama organisasinya Mapas, dan gue nggak selera nggak make sure nih, maksudnya nggak pas. Gue organisasi Mapas pecinta alam, cuma gue punya satu event yang dimana namanya Moving Together nih. Moving Together Adventure itu mengenai kegiatan family trip gitu loh, family trip yang dimana kegiatan-kegiatan pendaki-pendaki dari awal orang-orang yang pemula sampai yang udah berkompeten lah untuk pendakian gitu sih bang. Oke, oh usah lama-lama kali ya, mendingan kita dengerin pengalaman ceritanya si Tovan ini. Oke, langsung lu ceritain deh. Oke, di sini sih gue mau ceritain pengalaman gue pendakian di Gunung Slamet, Via Guci ya bang ya. Via Guci itu pada tahun 2016. Kebetulan itu kegiatan memang pada saat kita ekspedisi Mapala gua nih ceritanya. Kita berangkat dari Jakarta dengan anggota total 45 orang, 20 orang perempuan, terus 25 laki-laki. Kita berangkat dari tanggal 24 di bulan April 2016. Kita jalan dari Jakarta tuh, kita jalan sampai di sana di pertanggal 25. Kita ngebase dulu sehari, baru di tanggal 26-nya kita udah mulai pendakian lah dari Via Guci jalur selamat. Kita sampai sana packing dulu bang, ya kan, packing kita cek lagi peralatan pembekalan kita, dari peralatan, dari logistik, terus kita mainkan juga manajemen waktunya. Udah menjelang mau pagi nih, ya kan, mau pagi kita udah mulai ngetrek nih jam 9 jam 10-an dari pos base camp ya, dari pos base camp Via Guci. Pendakian ngetrek dari pos Guci sampai pos 1 itu sekitar sejam setengah lah pendakian, berangkat dari Via Guci ke sana. Sembari kita pematerian sebenarnya di sana. Jadi kita pelajarin juga mengenai survive bagaimana, ya kan. Terus vertical ngesar bagaimana di sana gitu kan. Dari pos 1 kita berangkat lagi ke pos 2, ya kan. Dari pos 2 kita istirahat makan dulu, sudah sampai di pos 2. Itu dari pos 1 ke pos 2 tuh sekitar 2,5 jam perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Sampai kita bermalam di pos 3 karena posisinya sudah mau malam ya, sudah mau malam. Kita ngebase di sana di pos 3 untuk menjelang besok kita makan-makan di sana segala macam. Sembari ada pematerian mengenai cara pembuatan bivak alam bang di sana. Tapi pada saat anggota kita bikin bivak alam di sana kan kita carilah beberapa batang kayu atau ranting-ranting yang bisa kita buat sebagai bivak alam. Nah kita suruhlah anggota untuk cari. Tapi ada hal keganjal yang waktu itu, dimana ada salah satu anggota pada saat mereka cari kayu udah mulai jam 6 jam 7 ya itu ya, mereka lama bang
dia jadi dari pos 3 naikkan lagi ke atas tuh, ada mau ke pos 4, mereka nyari batang dan ranting kayu untuk dibikinkan bivak alam. Wah lama nih anak, kenapa kok nggak balik-balik gitu kan pada saat kita minta tolong untuk mereka cari ranting itu kan. Akhirnya kita susul dah salah satu anggota itu kan, kita cari, ternyata dia nyari kayu bukan pada saat di jalurnya, deket jalur, tapi arah ke dalam lagi lah mereka itu. Pada saat mereka sudah kita susulin ke sana, ketemulah si anggota tersebut. Kita tanya kenapa kok lama nyari batang kayu sama rantingnya. Ya bang, gua ngeliat sesuatu, gua kayak diejek-ejek lah gitu katanya gitu sama penghuni di situ. Memang ada di salah satu anggota kita yang secara penglihatannya dia bisa lebih aware gitu, maksudnya lebih meluas lah cara penglihatannya dia ke hal-hal yang seperti itu ya. Akhirnya kita tarik ulur anggota, balikin lagi ke pos 3, mulailah pembuatan bivak tuh malam-malam. Akhirnya bivak alam sudah terbentuk, mulai kita makan malam ya kan. Terus istirahat, mulai lagi lanjut dari pos 3 ke pos 4 sampai kita berhenti di pos 5. Itu trek dari jam 11 siang sampai di pos 5 itu sekitar malam bang, jam 7, jam 8. Pada saat gua sudah mau sampai di pos 5, ini kan kebetulan adik gua sudah sampai di sana lah yang duluan kan. Adik gua teriak nih dari pos 5, nyari gua kan, bang BT kan, kebetulan gua di Mapala panggilnya bang BT ya. Bang gua ini bang si Kae gitu kan, ada salah satu anggota namanya Kae. Gua kira ada apa kan, panik lah, takutnya ada yang terjadi di atas kan. Akhirnya bergegas lah gua dari selama ngetrek itu sampai ke pos 5, buru-buru lah gitulah. Pada saat sudah sampai di pos mereka bikin base camp di pos 5, ternyata salah satu anggota ini ada yang kesurupan bang. Kesurupan pertama sih, kesurupannya laki-laki gitu awalnya. Kesurupan, kita cari tahu dulu kan dari yang si makhluknya ini kenapa kok bisa masuk ke dalam anggota ini, tubuh anggota ini. Jadi memang pada saat itu si salah satu anggota ini head bang ceritanya. Kita memang nggak tahu pada saat dia ngetrack ini memang sudah head atau pada saat di sana headnya. Akhirnya ada penghuni sana memang marah bahwasanya pada saat pendakian kok ada perempuan yang head pertama. Oke lah, itu sudah lepas makhluk yang itu, ternyata masuk lagi perempuan ke dalam anggota itu ya kan. Sudah itu kurun waktu hampir 2,5 jam kita ngurusin si salah satu anggota ini yang kesurupan gitu kan di pos 5 ini. Dan ketika yang terakhir sudah kita tangani, gua keluar tenda lah gitu, keluar tenda memperhatikan ada di belakang tenda itu ada satu pohon kecil. Dan gue lihat itu ada sesosok kakek-kakek. Emang pada saat kita pendakian itu kita ada rencana jam 11 atau jam 12 kita udah mulai ngetrek naik ke atas. Rencananya seperti itu. Cuma sosok kakek-kakek ini ngingetin gua lah gitu. Bahwasanya jangan memaksakan sesuatu. Harus lihatlah yang lainnya gitu loh. Mereka sudah kecapean, jangan sampai memaksakan sesuatu apalagi mendaki pada saat di malam hari gitu loh. Dan si kakek-kakek ini nyaranin ke gua kalau bisa nanti pada subuh jalan, karena akan beresiko sekali kalau memang berangkat pada saat malam hari gitu kan. Oke, akhirnya apa yang disampaikan si kakek-kakek itu masuklah ke gua dan coba gua sampaikan ke anggota yang lainnya. Kita berunding dulu kan, bro, gue bilang sama rekan-rekan yang lain, bro ini gue tadi dapat mandat, gue bilang gitu. Ini sih maksudnya lu boleh percaya boleh enggak, gue bilang gitu.
Cuma ini demi keselamatan kita orang, kita nggak boleh gegabah, gue bilang gitu kan. Mau gimana juga orang yang memberikan suatu mandat atau memberikan arahan ke gue ini bukan orang sembarangan lah, mungkin gue bilang. Lebih baik kita ikutin apa yang dimau, gue bilang gitu. Akhirnya mulailah bang, pagi kesepakatan, pagi berangkat akhirnya dari pos 5 sampai ke puncak Kelamat, ya kan. Tapi pada saat anak-anak pendakian ke atas, ada keganjalan lah, mereka melihat sesuatu hal apa segala macam. Akhirnya baru lapor pada saat mereka sudah turun tuh dari puncak ke bawah. Itu mereka trek pagi, ya kan, sampai turun ke bawah lagi di pos 5 itu sekitar siang jam 12. Tapi ada hal yang lebih aneh lagi adalah satu anggota yang memang pada saat kita minta untuk mereka naik, mereka nggak mau, dia nggak mau nih, si salah satu anggota ini. Dia berlaga aneh yang dimana dia betapa bang, dia betapa di atas batu, kita suruh naik ke nggak mau untuk dilantik, ya kan. Akhirnya ya udahlah biarin aja dulu gitu kan, udah emang nggak mau kali anaknya gitu kan. Tapi itu jadi ngebuat gua ngeganjal, kenapa sih anak ini gitu kan, kok nggak pernah mau apa segala macam. Yang sebelumnya gue bilang yang sempat nyari batang kayu di pos 3 itu dia yang sempat melihat sesuatu. Nah di pos 5 dia bertingkah lagi seperti itu bang, gitu. Itu di pagi hari padahal. Oke, anak-anak udah turun dari dari puncak sampai pos 5, ya kan. Mulai makanlah mereka, makan sembari kita packing. Sore jam 4 kita turun ke bawah, ya kan. Nah ini ada hal lebih rancu lagi nih bang pas kita turun. Di dalam kloter kita ada beberapa anggota yang dimana mungkin kakinya udah pada terkilir pada saat mereka turun dari puncak ke pos 5, karena kan itu jalurnya pasir kan, di Selamat itu kan. Jadi udah mulai agak lama tuh, turun dari setengah 4, ya kan, lama jalannya. Ada yang di depan, tengah, belakang kita turun tuh. Nah yang di depan nunggu di pos 2, ada satu anggota kita yang standby di pos 3 pada saat sudah turun dari pos 5. Dia sendiri bang, ya kan, sembari nunggu kloter dari belakang. Sembari mereka nunggu kloter dari belakang, ya kan, itu sampai di pos 3 itu udah malam. Dari sore itu kan jam 4 kita, 4 sore kita turun. Nyampe pos 3 itu udah sekitar jam 7, jam 8 lah, ya kan. Turun, ada hal ganjel lagi yang dimana dia cuma, memang kita tinggalin cuma pencahayanya cuma lilin lah, kita pegang lilin, satu lilin. Dia taruh tuh lilin itu di bivak yang kita buat di pos 3 sebelumnya, ya kan. Terus kita dia sudah pasang lilin itu, sembari nunggu kloter yang dari belakang. Dia ngeliat sesuatu hal lah di situ. Oh udah nggak beres lah, namanya dia udah tinggi, udah di situ doang, ya kan, cuma ada beberapa orang yang di situ. Keganjalan mistis di Gunung Guci itu udah parah sih, ya kan. Sampai gua nyusul lagi tuh ke atas, ya kan, nyusul ke atas. Ternyata yang orang yang gua bilang tadi salah satu anggota ada yang betapa, mulai ngamuk-ngamuk tuh bang di situ bang. Mulai ngamuk-ngamuk dia, ya kan, larian sana larian sini, ya kan, nggak mau gitu untuk nimbrung satu kloter sama kita. Sampai dia bilang gini, bang lu salah jalur, dia bilang gitu. Dia ngomong ke salah satu anggota di kita, ya bang lu salah jalur, dia bilang gitu. Tuh salah jalur gimana sih, sampai ribut tuh, berdebat tuh di situ, karena cuma pengen turun doang kan, berdebat. Akhirnya ditarik lagi sama salah satu anggota kita, ayo lu udah ikut gua. Nah gua posisinya ada di pos 2, sudah di pos 2 memang, ya kan. Cuma di pos 2 pun gua turun, ya kan, itu sepanjang jalan juga sudah mistis sih, maksudnya gua bawa seorang perempuan yang dimana sensitif matanya itu udah kemana-mana lah. Sampai ada yang manggil dia, nada, nengok nada gitu kan.
Terus gua alihin lah si cewek tersebut ya kan, anggota kita, udah lu ngeliat jalur aja, nggak usah ngeliat yang mana-mana, dia bilang gitu. Karena yang dikhawatirkan itu memang kan kalau perempuan lebih sensitif ya kalau untuk hal-hal yang kayak gitu. Terus Wali memang dari dianya nggak terlalu inilah, maksudnya ada keganjalan di dianya atau fisiknya dia bagus. Biasanya kan orang yang kayak gitu kan karena kecapean mungkin ya, karena kecapean akhirnya dia lihat kemana-mana atau ngerasain sesuatu hal. Nah udah kita di pos 2, akhirnya kita dapat kontak dari pos 3. Wah ini si salah satu anggota ini bermasalah lagi nih ya kan, ngeribut lagi ya kan, masalah jalur lagi ya kan, dari pos 3 mau turun lagi ke pos 2. Akhirnya gua mutusin untuk duluan lah ke base camp ya kan. Sudah sampai base camp, yang penting gue turunin dulu nih yang perempuan yang gue bawa ya kan, sembari nunggu info lagi yang dari atas. Pada saat satu kloter di belakang gue masuk atau datang ke base camp, sudah sampai base camp, ngabarin lah, bro ini di belakang masih terkendala ini nih. Ya udah, akhirnya yang tadinya sudah masuk di base camp duluan, kita susul ke atas. Jadi salah satu anggota yang tadi yang gue bilang yang memang rada penglihatannya rada ngeluas, dia lari lagi bang, dari bukannya turun ke pos 2, dia lari lagi ke pos 4 dari pos 3. Disusul lah sama kita orang kan, ini orang kenapa sih ya kan, kok nggak mau turun ya kan. Akhirnya ketemu itu udah beda jalur sama kita. Wah ini orang setelah pos 3 tuh mungkin ada perpecahan tuh, dari pos 4 mau ke pos 3 ada pemecahan jalur kan. Kita susul ke sana, kita giring lagi ke bawah, dia lari lagi, udah nyampe pos 2 nih, nyampe 2 lari lagi ke pos 3. Jadi begitu terus tuh, kita tarik lagi ya kan, nyampe pos 1 dia lari lagi, beda jalur. Akhirnya temu sama kita. Posisi kita dari pos 1 mau ke base camp itu ada 2 jalur kan. 2 apa 3? 3 kalau nggak salah, ada 3 jalur. Dari pos 1 mau menjelang ke base camp itu ada 3 jalur. Nah dia bukan di jalur yang memang realnya pendaki atau biasa pendaki lewat. Ada lagi di paling bawah mau arah ke Curug dia ya kan. Itu perjalanan kita dari atas pos 5 sampai mau menjelang ke base camp itu udah ngabisin waktu sampai subuh bang, gara-gara begituan doang. Akhirnya singkat cerita, sudah ketemu anak yang anggota yang sempet lari ke atas, ternyata dia udah bangun tenda di deket jalur bawah. Akhirnya kita susul lagi, kita tarik lagi sampai base camp. Barulah anak ini cerita, iya bang, gue ditantang terus, selama gue jalan tuh gue ditantang terus, kata dia gitu. Emang pada saat gue turun juga memang rasa-rasa hal yang aneh tuh pada saat gue pendakian memang udah banget sih. Maksudnya kita pendakian di Gunung Guci yang dimana kita sampai ngerakak ya kan, bener-bener itu jalur ekstrim lah, jalur pertama selamat yang gue taikin gitu. Akhirnya udah kita packing lagi, mereka semua sudah turun sampai di base camp. Besok paginya gue seakan ketemu orang yang negor gue di atas gunung bang, yang memberi arahan gue itu. Pada saat gue rekan-rekan mau naik ke puncak itu gue ngerasa oh ini orangnya negor gue. Jadi pada saat gue udah pagi menjelang dari base camp nih, pagi ketemu dia ngomong, mas dari mana? Dari Jakarta pak, saya bilang gitu kan. Besok lain kali kalau ke Selamat hati-hati ya, dia bilang gitu. Tapi dalam sketch wajahnya gue kayak ngeliat orang ini yang menginfokan atau memberikan arahan gue pada saat di pos 5 itu. Oh itu sih kejadian alhamdulillah sih, maksudnya nggak semua hal yang ditemuin kita itu berdampak buruk, enggak. Jadi dengan adanya dia memberitahu kita itu untuk wanti-wanti kita yang sebagai pendaki biar nggak asal-asalan naik gunung gitu kan. Oke, udah semua udah berjalan, akhirnya udahlah kita pulang ke Jakarta. Jadi hal mistis sih nggak ini ya, nggak banyak, cuma memang runtutannya seperti itu gitu loh.
Itu aja sih bang yang gua pengalaman gua selama gua naik Gunung Guci itu aja sih yang kemarin berkesan atau hal tragedi mistisnya di situ gitu. Makanya mungkin untuk para pendaki lah yang memang mau coba pengen jalur Guci, lebih baik ditemenin lah sama orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, atau sebelum pendakian cobalah pelajarin dulu cara pendakian yang baik seperti apa, biar secara safety kita pendakian juga nggak akan beresiko ke kitanya gitu. Itu aja sih pengalaman ininya bang. Gila, gokil juga ya. Dibikin capek sama Nah, itu pas yang orang itu tuh yang apa, yang lari-lari itu, itu kan beda jalur tuh. Dia sempat ngecamp juga tuh. Sempet udah mau buka tenda malah. Dia sendirian? Berdua. Oh, berdua. Nah, jadi ada salah satu anggota yang memang nesenin dia lah, gitu, supaya pada saat dia kesasar sendiri pun dia ada temen yang memang masih sadar kondisinya, gitu. Jadi dia bisa kontak panggil kita, karena kan pada saat kita nge-rescue juga kita panggil kan anak itu. Akhirnya yang nyaut salah satu anggota lagi yang ikut bareng sama dia sih, gitu. Itu dia kalau misalnya yang pas udah naik ke apa, turun di pos 2 terus 2 terus naik lagi ya. Naik itu dia lari atau emang sembunyi naik gitu? Enggak, lari ngejar sesuatu. Karena yang tadi gua bilang kan, pada saat dia sudah cerita di base camp, dia bilang gua ngerasa ditantang bang di sana, gua nggak terima, dia bilang gitu. Jadi hal-hal kayak gitulah yang bikin kita sebenarnya capek. Akhirnya datengin dia lagi supaya mau turun. Jadi maksudnya perhatikanlah orang-orang yang memang kita bawa, jangan sampai itu jadi resiko buat kitanya, gitu sih. Kedepannya mungkin lebih memperhatikan orang-orang yang kita bawa, apakah mereka head, terus fisiknya mereka seperti apa, gitu kan. Itu sih utama, sama pembekalan yang dibawa seperti apa. Gue masih penasaran gue sama yang apa, yang temen lu yang lari itu kan yang pas lu bilang dari pos 2 ke base camp ya? Ke pos 1 apa langsung ke base camp ya? Dari pos 2 ke pos 1. Oh, pos 1. Baru ke base camp. Kan itu ada 3 jalur. Nah, 3 jalur. Nah, di situ posisinya ramean atau gimana tuh? Enggak bang, cuma tinggal kloter dari yang terakhir, orang yang bermasalah itu sama 5 orang. 5 orang itu jalur yang benar. Awal gua naik kan gua ketemu orang yang benar nih naiknya, jalurnya ya kan. Gua tanya ya, orang 2 ini kemana, ya kan, lari bang. Akhirnya kita kejar lagi mereka. Gitu. Tiba-tiba dari 5 orang nggak ada yang ngejar lagi karena udah pada capek nih. Mereka pun nggak turun posisinya, trekking di jalur benar. Cuma mereka nunggu orang yang dari atas naik, dari bawah naik ke atas, ya kan. Gua naik ke atas, ketemu mereka, gue tarik anak itu. Tiba-tiba udah di beda jalur, sebelah kanan agak ke bawah. Itu dia kayak ditantang, sosok makhluk yang gimana tuh? Nggak cerita. Kalau sosok makhluknya sih dia nggak iniin, maksudnya nggak ngomong secara detail. Cuma yang jelas dia ngerasa ditantang selama dia pendakian di Gunung Guci itu. Gitu. Mungkin dari hawa dari dianya mungkin lagi kurang bagus mungkin ya, sampai memang ada penghuni tersebut yang memang sampai harus ngeganggu dia gitu loh. Terus kalau yang sosok yang apa, yang kaki-kaki itu, dia berbentuk, dia pakai sorban putih, bajunya serba putih lah. Interaksi langsung? Iya, interaksi. Memang secara penglihatan memang gua rada bisa bang, maksudnya rada bisa ngelihat sesuatu hal yang kayak gitu. Makanya pada saat kita sudah kelarin si salah satu anggota yang perempuan yang kesurupan itu, gua ngeliat ada sosok kakek-kakek yang ngajakin gua bicara. Mungkin sesepuh di situ kali ya, sesepuh di situ mungkin. Cuma yang jelas pada saat gua di base camp pagi-pagi tuh gua ngerasa ini orang yang negor gua tuh nggak asing mukanya, kayak yang negor gua di atas gitu. Kayak dejavu ya. Kayak dejavu. Mungkin
kasih saran nih buat penonton yang di sana, ya mungkin dari pengalaman apa pendakian lo, ya mungkin buat teman-teman gitu. Mungkin untuk saudara-saudara kita lah yang di sana yang mau pendakian ke gunung manapun, coba pelajari gunung yang mau didaki, ya kan. Terus untuk kode etik pencinta alam lebih dipelajarin lagi, karena kayak kode etik pencinta alam juga mungkin nggak semua banyak pendaki yang memang memahami kode etik pencinta alam. Padahal kode etik pencinta alam itu berfungsi banget buat kita pendakian, biar kita juga tahu apa sih yang boleh dilakukan dan apa yang tidak pada saat kita pendakian. Terus untuk pembekalan, kalau bisa jangan disepelekan lah peralatan-peralatan yang kita bawa, logistik yang kita siapkan untuk beberapa hari kita pendakian, sampai mereka turun kembali pun biar lebih selamat lah gitu. Terus alat yang dibawa juga diusahakan sesafety mungkin gitu sih. Oke. Mungkin sampai ini cerita lu nih. Iya, segitu aja sih Bang. Mungkin Next. kebetulan mungkin nanti kalau memang moving together, kebetulan kan gue juga pakai baju moving, mungkin Iya ntar lu, sorry gue potong. Tadi kan lu bilang yang moving ini apa, travel family trip. Itu biasanya dia buka inian buka event trip. Buka trip. Oh, gitu. Biasanya kita dominan nggak selalu yang tua-tua kita bawa, yang atau yang berpengalaman kita bawa. Jadi lebih cenderung orang-orang yang belum mempunyai pengalaman pendakian, kita ajak untuk pendakian, dan pada saat sebelum pendakian juga kita berikan edukasi terlebih dahulu Bang mengenai gunung tersebut, supaya mereka yang kita ikutkan sebagai peserta di Moving Together memahami benar apa yang mereka akan datangi lah gitu, akan mereka datangi. Terus kedua, kita juga memberikan satu edukasi yang dimana bagaimana cara pembekalan yang baik, manajemen perjalanannya seperti apa, peralatan yang kita bawa seperti apa, itu kita berikan di training center. Ada di kita itu training sebelum pendakian, ada training center terlebih dahulu, baru technical meeting, baru kita mulai pendakian ke suatu tempat. Oke. Coba kali ada yang berminat pengen ikut open trip nanti, itu biasanya hubunginnya kemana tuh? Bisa ntar Gue masukin deskripsi nih. follow aja IG Moving Together, itu Oke. ada. Nanti kita bisa komunikasi mungkin di Instagram aja sih. Oke. Thank you banget Ivan cerita Sama-sama, lo. Mungkin dari pengalaman dia bisa kita ambil hikmahnya lah ya. Hikmah dan pembelajaran yang buat ngedaki ya jangan sembarangan lah. Benar. Ya. Selalu jaga lingkungan. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Bayu dan Tovan di Story Mona ID.